Dari catatan Bapak, berapa rumah Pak yang tidak memiliki WC? Dari catatan saya yang nggak punya WC ada 32. Makanya disebutnya di sini nih kampung kumuh Pak, di RT saya ini. Oh, disebutnya kampung kumuh. Benar-benar ya kampung kumuh. Karena saya memang waktu itu pernah mendengar kampung kumuh. Saya kaget, emang ada kampung kumuh di Kota Serang. Iya. Ternyata memang ada Pak ya. Ada di sini. Ternyata segini banyaknya warga yang tidak memiliki jalan. Ini sangat kotor dan sangat kumuh. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, sekarang saya bersama Bapak Hutbi, yang mana Bapak Hutbi ini Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Kali ini konsepnya berbeda. Kita tidak terkait pembuatan untuk renovasi rumah ini, tetapi ini hal yang berbeda. Karena Bapak Hutbi ini adalah seorang RT, sudah lama terpikirkan oleh saya, setiap bolak-balik ke sini, setiap memasuki kampung ini, saya melihat ketidakberesan kampung ini. Apa ketidakberesannya? Yang pertama setiap kami lewat di sini melalui kampung ini, jalanan rusak. Ya Pak ya? Iya. Ya, jalanan rusak. Tidak ada got. Jadi air limbah rumah tangga mengalir ke jalan. Gotnya ada untuk di jalan utamanya, gotnya ada tapi sudah tertutup tanah semua, sudah mati. Ya, akhirnya limbah rumah tangga mengalir ke jalan. Kemudian yang ketiga, setiap kita melewati kampung ini, mohon maaf, ada aroma-aroma yang tidak wajar yang tercium di kampung ini. Dan itu berasal dari limbah manusia. Setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hutbi, terungkaplah ini semua. Di RT ini sangat banyak yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki kamar mandi. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol bersama Bapak Hutbi, Ketua RT 06 RW 2. Bapak Hutbi, Iya. untuk kampung ini, untuk RT 6, ini ada berapa kakak, Pak? Kalau kakak kurang lebih 80. Kakak 80, kurang lebih 80. Kalau kakak itu bisa satu rumah itu ada beberapa kakak ya? Iya. Oke, jadi masih menginduk ke rumah-rumah lama ya, bergabung ya? Iya. Nah, kalau untuk rumah? Kalau untuk rumah kurang lebih 60 rumahan. Kurang lebih 60 rumah. 60 rumah, 65-an lah. 65 rumah ya. Iya. Nah, saya dengar info Bapak sudah mendata ya. Iya. Sudah mendata rumah-rumah yang tidak punya jamban. Udah, ya. Nah, dari catatan Bapak, berapa rumah Pak yang tidak memiliki WC? Dari catatan saya yang nggak punya WC ada 32. 32 rumah tidak memiliki WC. Iya. Bayangkan teman-teman, 50% di RT 06 rumah itu tidak memiliki WC
tidak memiliki jamban. Nah, bagaimana nih Bapak Hutbi? Ya kalau di sini kan masih mending Pak ya. Masih mendingnya kan kampungnya kecil. Ya walaupun tertinggal, yang ada lagi yang ini yang mau dapat nih, yang mau dapat bulan ini katanya Pak ya. RT 08. Ya. Itu berapa Pak? Itu yang dapat itu 37 rumah 37 rumah tidak punya jamban. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu kampungnya gede itu Pak. Itu kampungnya gede? Iya. Iya, 37 rumah tidak memiliki jambannya. Ya. Tapi kalau di kampung situ untungnya kan udah ada got lah, got mah udah ada di situ mah. Yang di sini nih yang nggak ada nih, yang tertinggal lah intinya mah ya. Iya. Ya karena nggak tahu gimana lah. Iya. Makanya disebutnya di sini nih kampung kumuh Pak, di RT saya. Oh, disebutnya kampung kumuh. Benar-benar ya kampung kumuh. Karena saya memang waktu itu pernah mendengar kampung kumuh. Saya kaget, emang ada kampung kumuh di Kota Serang. Iya. Ternyata memang ada Pak ya. Ada di sini. Memang di sini tempatnya kampung kumuh. Dulu kami pernah mendapatkan informasi bahwa ada satu kampung di Kota Serang ini disebut kampung kumuh, ya. Tetapi saya merasa itu hal yang mengada-ngada. Saya tidak percaya kok ada di Kota Serang kampung kumuh. Kami nggak percaya awalnya, tetapi setelah kita mendapatkan sumbernya, mendapatkan dari ketua RT-nya bahwa di situ memang kampung kumuh. Di luar-luaran pun orang menyebut ini kampung kumuh. Ternyata memang benar Pak ya, disebutnya kampung kumuh. Ya, Bapak mohon maaf ini, Bapak tersinggung nggak kalau saya menyampaikan ini bahwa ini kampung kumuh? Ya gimana lagi, orang ya emangnya benar kayak gini kan Pak ya, orang nyebutnya kampung kumuh kan. Memang kumuh ya, kumuh, karena, tidak mengada-ngada, tidak menghina teman-teman ya. Kumuhnya kan karena apa Pak ya, sampah berceceran ya kan. Kalau hujan kayak gini banjir, karena nggak ada satu lagi, nggak ada ini got, nggak ada kan. got. Iya. Jadi limbah-limbah manusia ke jalanan semua. Iya. Kotoran-kotoran jalan semua. Di jalan semua. Iya. Satu lagi nih teman-teman yang membuat kampung ini yang membuat lebih kumuh lagi dan tidak sehat lagi. Mohon maaf, buang air itu kemana-mana. Bisa ke kebun, bisa ke sawah, dan di mana-mana. Iya. Nah jadi memang layak saya pikir mendapatkan predikat menjadi kampung kumuh, ya. Mohon maaf, saya tidak merendahkan, tidak menghina, tetapi itu adanya. Kenapa ini harus saya bahas? Karena ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, Pak. Harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, pemerintahan Banten, khususnya pemerintahan Kota Serang. Karena ini wilayah Kota Serang, Pak ya. Bukan kabupaten kan? Bukan kota. Ini wilayah kota. Nah, saya berharap dengan tayangnya video ini akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Kota Serang. Tolonglah bagi pemerintah, bagi pengemban amanah-amanah rakyat, tolonglah turun ke sini, tolong turun ke kampung ini. Lihat kampung ini, betapa kumuhnya kampung ini. Jadi, sekali lagi, saya menghimbau, saya selaku masyarakat, saya menghimbau kepada pemerintah, turunlah ke kampung Babadan ini, khususnya Kecamatan Kasemen. Saya yakin di wilayah-wilayah yang lain untuk Kecamatan Kasemen masih ada yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, mohon perhatiannya dan mohon perbaikan ke depannya agar warga-warga di kampung Babadan ini hidup dengan layak, memiliki jamban, memiliki air yang bersih, sumber air bersih. Karena sekarang ini ada yang pakai sumur. Ketika musim hujan, sumur dipenuhi oleh air banjir. Akhirnya air ini tidak sehat, Pak ya. Air ini tercemar dari kotoran manusia, tercemar dari air-air got. Akhirnya tidak bersih. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar himbauan ini. Sekarang saya sudah mendapat datanya dari Bapak Hutbi. Ternyata segini banyaknya warga yang tidak memiliki jamban.
tidak memiliki WC, tidak mempunyai sumber air yang bersih di kampung ini. Segini banyaknya, teman-teman. Segini banyaknya, Pak ya? Iya. Ya. Nah, Pak, satu nih pertanyaan saya nih, ya. Pada saat musim kampanye, itu banyak, Pak ya, wakil-wakil, calon-calon wakil-wakil rakyat datang ke sini. Banyak. Banyak ya. Banyak. Apa janjinya, Pak? Ya, gimana ya Pak ya, namanya juga kampanye, janji-janji lah. Ya mudah-mudahan sih ditepatin Pak ya, ditepatin lah, mudah-mudahan ada perubahan kampung ini kan, biar nggak disebut kampung kumuh lagi gitu kan. Saya mah berharapnya ya calon-calon itu yang kampanye-kampanye itu mudah-mudahan datang ke sini kan, Ya, biar jadi, melihat sendiri. Betul. Iya. Setelah terpilih, mudah-mudahan ke sini, Pak ya. Ke sini, Nah, mudah-mudahan. selama ini Pak, setelah terpilih, apakah sudah pernah Pak berkunjung ke sini? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Jadi, kebiasaan wakil-wakil rakyat kita, mereka hanyalah memanfaatkan warga-warga di sini, warga-warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, mereka memberikan iming-iming, diberikan ini, dijanjikan itu. Tapi pada kenyataannya, satupun setelah mereka terpilih, tak satupun datang ke kampung ini. Tak satupun yang datang ke kampung ini. Janjinya hanyalah tinggal janji. Mereka tidak ada yang menepati janji. Kemudian pada saat pemilihan-pemilihan kepala daerah, sama Pak ya? Sama. Sama ya, pemilihan-pemilihan kepala daerah juga sama. Mereka hanyalah kebagian janji. Tetapi janji hanyalah tinggal janji. Ya. Oke Pak, saya ingin lihat ini, kita berkeliling sedikit ya. Iya. Kita buktikan ini, takutnya Bapak mengada-ngada, disangka teman-teman Detik Asa Bapak mengada-ngada. Nanti kita akan wawancara beberapa warga nanti Pak. Iya. Ya, oke. Ya, sekarang kita langsung ke lokasi. Ini kan rumah ini 3 Pak ya. Iya. Rumah Bapak, rumah Ibu Siti, Iya. dan tetangga Bapak. Iya, tetangga saya juga nggak ada WC-nya ini. Ini juga nggak ada WC. Nggak ada. Benar. Bener lah, dilihat aja, masuk aja dari sana tuh. Ayo. Ini saudara Bapak. Saudara juga, iya. Ini nggak ada lantai semen ya? Nggak ada, iya. Sama aja kayak. Sama kayak di situ juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini kita lihat ini lantai tanah semua nih. Iya. Semua lantai tanah. Ini di depan rumah Bapak Hudbi tadi ya. Iya. Nah ini bagian belakangnya juga tidak ada WC. Jadi nggak ada WC, nggak ada kamar mandi di sini. Lantas bagaimana ini? Nggak bisa. Kan ini Oh, memang jadi ini buat bagian dari dapur ya di sini, jadikan Iya. dapur ya. Nah, ini juga ya. Iya, mau roboh. Tuh. Itu sudah terbuka, sudah roboh bahkan. Ini sudah roboh. Ini dapur teman-teman. Lantai tanah semua, nggak ada yang di semen di rumah ini. Saya pikir ini akan menjadi perhatian kita juga. Ini yang tinggal di sini nih anak yatim nih Pak dulunya Pak. Oh, anak yatim. Iya, yang tinggal di sini nih. Yang tinggal di sini. Iya. Anak yatim, ha? Sampai gede kan. Kalau sekarang kan ada yang udah keluarga ada sekarang mah. Tapi masih tinggal di sini kan. Yang berkeluarganya. Iya. Masing-masing mereka bekerja nggak, Pak? Masing-masing ya kerja, ada yang kerja. Kerja apa mereka? Kerjanya serabutan bangunan. Oh, gitu, Pak. kerja serabutan. Jadi nggak ada pekerjaan yang tetap ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Artinya keluarga ini hidup di bawah garis kemiskinan. Iya. Keluarga ini dari tampilannya saja sudah bisa kita simpulkan bahwa keluarga ini hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk yang anak yatimnya Pak, udah umur berapa sekarang? Kalau sekarang udah gede. Nah, ini anak yatimnya Pak. Iya. Satu lagi ada perempuan mana? Perempuan umur seberapa? Adanya ini. Jadi ini anak yatim yang menghuni rumah ini. Siapa namanya? Rohim, Rohimi. Umurnya berapa Rohimi? 21 tahun. 21 tahun. Sudah berkeluarga? Belum. Belum. Rohimi bekerja nggak? Kerja serabutan. Apa? Kerja serabutan. Iya. Apa itu? Ya, jadi buruh, ke sawah, ke ladang gitu ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Iya. Nggak selalu ada? Enggak. Selalu Tapi kalau keinginan untuk bekerja itu ada? ada. Tapi nggak ada? Enggak ada. Yang mau dikerjakan itu tuh nggak ada ya? Iya. Rohimi sekolah nggak dulu? Sekolah Sampai apa? SD.
Oh, SD. Iya. Sampai selesai? Selesai. Selesai SD. Terus kenapa dulu tidak melanjutkan ke SMP? Nggak ada biayanya. Nggak ada biaya. Kemana orang tuanya? Waktu SMP meninggal soalnya. Ibu dan bapaknya? Bapak yang meninggal. Bapaknya yang meninggal. Iya. Ibu? Ibu ada masih sama. Ibu masih ada. Masih. Ibu di mana? Sekarang sama suami baru. Oh, jadi waktu kecil, Iya. Rohimi, bapak meninggal, Iya. ibu kawin lagi, Iya. Rohimi ditinggal di sini Iya. bersama adik. Iya. Pada saat umur berapa? Umur SMP kelas 1 lah. Oh, SMP kelas 1? Iya. Jadi Rohimi bersama adik 2 orang di sini? 3 orang. 3 orang, adik kakak? Iya. Cukup memprihatinkan juga melihat kehidupan Rohimi ini ditinggal orang tua laki-laki, ibunya kawin lagi, kemudian dia ini tinggal di sini bersama adik-adiknya. Kamu yang paling tua ya? Iya. Kamu yang tertua, kamu menghidupin adik-adik. Iya. Kamu yang ngurus semuanya. Iya. Kalau untuk makan bagaimana dulu? Makan dulu ya serabutan. Serabutan Iya, seadanya ya. seadanya. Ada dimakan, nggak ditahan gitu ya. Oh, jadi dulu teman-teman untuk menghidupin adik-adiknya yang 2 orang adik ya. Iya. Untuk menghidupin adiknya 2 orang yang masih kecil, Rohimi ini menjadi kulit panggul di pasar induk, kemudian mendorong gerobak. Dia hanya memikirkan bagaimana biar mendapat uang untuk membeli bahan-bahan makanan untuk adik-adiknya. Untuk selanjutnya nanti akan kita wawancara ataupun kita ajak ngobrol lebih jauh untuk di episode berikutnya. Saya ini berkali-kali ke sini, saya selalu ada kegiatan di sini. Iya. Ada air. Ternyata ini apa, Pak? Ini kamar kan mandi ya? tempat mandi, kadang-kadang buang air kecil. Buang air kecil di sini, Iya. mandi di sini. Iya. Ini sangat menyengat, teman-teman. Ini di depan rumah. Depan rumah. Iya. Ini rumah Ibu Siti Farsiah. Iya. Ini rumah Rohimi. Rohimi. Nah, di sini mereka mandi. Dengan tempat terbuka seperti ini. Di sini mereka buang air kecil. Kalau teman-teman berada di sini, sudah pasti akan mencium aromanya seperti apa. Nih Pak, kalau di sini kan kalau hujan banjir semua nih Pak sampai jalan sana nih sampai ujung. Jadi air dari jalan Ke sini mengalirnya semua, ke sini. Masuk semua. Ini nggak ada WC nih. Ini nggak ada Rumahnya WC. mau ambruk lagi nih. Oh, ini udah mau ambruk juga. Iya. Kita lihat sangat memprihatinkan ini, Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Pak, Punten, saya mau lihat rumah Bapak, boleh? Oh, silakan. Boleh, ya. Oke, dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Samudi. Bapak Samudi. Bapak Samudi di sini tinggal sendiri atau bagaimana? Sama istri. Oh, sudah ada istrinya ya. Sudah istrinya. Anak berapa? Anak 3. Anak 3. Bapak tinggal di sini satu keluarga ya? Satu keluarga. Satu keluarga. Saya dapat info bahwa di rumah ini nggak ada WC, Pak ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Cuman ada sumur gitu kayak gitu tuh. Ada sumur gali di Ah. sini, ada airnya. Ada. Tapi WC nggak ada. Nggak ada WC sama sekali, nggak ada. Waduh, luar biasa ini. Gitu ya. Kok begini, Pak? Ada ininya? Sumurnya kok banyak sampah? Ya itu tadi tuh banyak roboh. Oh, karena ini roboh. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, karena ini roboh dapurnya, Nah. sampah-sampah kayu-kayu masuk ke sumur ini. Nih, sumurnya. Terus WC nggak ada di sini? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada sama sekali WC Paling, ya? nggak ada sama sekali, sama dari dulu nggak ada. Terus kemana ininya buang air ke kebun-kebun ya? Paling ke kebun Ke sawah. kebun-kebun ya, ke sawah-sawah ya? Ini dapurnya di mana, Pak, di sini? Jadinya kan dapurnya sini, berhubung itunya kan itu ya takut ada gitu. Oh, awalnya dapur di sini? Ada situ tuh. Oh, di awalnya. situ. Tapi ini udah roboh ya? Udah roboh. Akhirnya Udah Bapak lama. pindahin ke sini? Pindah ke sini. Oh, ini dapurnya Bapak? Tuh. Ini kamar Bapak ya? Iya. Lah, kamar juga. Yang penting jangan kehujanan aja kebocoran. Iya. Oh, ini kamar Bapak sama anak istri? Anak istri. Ya Allah, Pak. Ini dindingnya juga sudah Ya udah lama, udah puluhan tahun lapuk ini. ya. Udah puluhan tahun udah pada terkelupas. Ini juga dia terbuat dari bata-bata mentah ini. Pak Semudi kerjanya apa ini? Kerja, kalau kerja membasing Pak Bur. Kerja membasing.
kadang di sawah, kadang ngirup, gitu nyari ikan. Jadi serabutan Iya, aja seadanya ya. ada Apa gitu. yang dapat ya. Teman-teman, satu lagi kita menemukan rumah yang sangat tidak layak. Kondisi yang tidak layak ya, kondisi yang tidak layak di sini. Yang mana rumah ini tidak punya WC. Di dapurnya sudah roboh, bahkan sudah tidak bisa dipakai. Akhirnya dia membuat dapur sederhana di dalam rumah. Dan kondisi di dalam rumahnya juga seperti ini. Pak, ini kamar mandi? Kamar mandi. Iya. Jadi kalau itu mau air mau ngasuh aja. Kalau air gimana? Ya air dari itu belakang. Oh, ambil Bapak sama ambil ember air gitu. Ambil dari belakang, Ambil. dibawa ke sini. Ini jadi, Bawa ke jadi sini. kamar mandi. Kamar mandi. Ini jadi kandang ayam juga ya? Jadi mandi di sini. Pembuangannya? Pembuangannya airnya situ tuh, cuma got segini doang. Jadi tapi nggak dicor, nggak. Cuma got itu doang Iya. biasa. Jadi teman-teman, ini kamar mandi di depan. Ya seperti ini, pembuangan. Nggak ada pembuangan yang ini, yang Nggak jelas, ada. nggak ada gotnya, nggak dibikin saluran. Karena kalaupun dibikin saluran, dia juga bingung mau disalurkan kemana karena nggak ada got. Akhirnya air-air itu berserakan ke jalan di halaman rumah seperti ini. Kan ini nih Pak, parah nih Pak. Kalau banjir meluap ke sini semua ini Pak, ke jalan semua. Ini got ini, saluran ini. Iya, karena ini kan saluran apa nih Pak? nggak ada saluran, cuman ini doang nih. Tadinya kan ada saluran, udah mati ke sana. Nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan air lagi. Dari sini ke sana tuh Pak. Tuh. Kan itu kan pembuangan semua tuh Pak. Kalau hujan kan melebar semua ke sini. Iya ya. Iya. Ke sini semua ya. Iya. Kalau hujan banjir. Banjir. Jadi teman-teman, ini di belakang-belakang rumah ini kayak begini nih. Air-air pada berceceran semua. Nih, ini air-air rumah tangga. Air-air rumah tangga. Nah, ini juga termasuk comberan rumah tangga. Air-air rumah tangga, dan ini sangat bau. Nih, nah ini terminal akhir pembuangan. Nah, terminal akhirnya ini bukanlah berupa tempat pembuang, tetapi hanya menampung. Ketika musim hujan, air comberan ini akan meluap kemana-mana, menyebarkan segala macam kotoran yang ada di sini. Sudah bisa kita bayangkan seperti apa kampung ini ketika hujan. Teman-teman, di sini sampah-sampah, pembuangan sampah di sini. Dan ini juga menjadi air got pembuangan dari rumah-rumah masyarakat. Jadi terminalnya di sini sudah air ini berdiam diri di sini, mati di sini, tidak ada pengaliran pembuangan yang ke air lepas gitu. Jadi sudah tersimpan di sini. Nah, teman-teman bisa membayangkan seperti apa aromanya di sini ketika kita berada di sini. Ini sangat kotor dan sangat kumuh. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Semoga masyarakat desa Babadan hidup lebih sehat dengan lingkungan yang sehat. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sehani. Pak Sehani. Bapak warga di sini ya? Asli sini. Asli di sini. Kalau seperti ini Pak, ini bagaimana nih Pak? Ya, saya rasa gimana ya, namanya masyarakat kan ya, Bapak juga bingung. Bingung masalahnya gini, kadang-kadang ada yang raksa ini ya supaya kita kan dengan baik. Cuman kalau yang lain kan kadang-kadang nggak ngeraksa juga. Iya, jadi buang sampah sembarangan. Itu, Ya. saya ini ngejaga tempat ini, tempat wali Allah, dan saya ngebersihin di dalam. Oh ya, teman-teman, ini termasuk daerah, kalau di kampung ini kampung Terumbu Pak ya, kampung Terumbu, ini Sumur 7. Sumur 7 ini terkenal di sini Sumur 7 Syekh Abdul Fattah ya. Nah, di sana pemakamannya Pak ya, itu pemakaman di sana. Nah, ini Sumur 7-nya gitu. Dan daerah ini menjadi tujuan para penziarah Pak ya, tujuan para penziarah. Tetapi lingkungan tempat penziarah
kemerahan seperti ini. Seperti ini kumuh. Ya, kumuh seperti ini sangat tidak layak. Ya teman-teman, intinya di sini sangat banyak sekali rumah-rumah yang tidak memiliki WC. Ini baru 4 rumah ya Pak ya. Iya. 4 rumah yang kita jalani. Keempat rumahnya yang kita lihat sangat miris melihat kondisinya. Kita belum melihat nih yang lain. Ini masih sekitaran di lingkungan rumah Bapak Hutbi. Kalau kita masuk ke daerah, ke lingkungan-lingkungan yang lain, mungkin ada yang lebih parah. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan pemerintahan Kota Serang, khususnya Kecamatan Kasemen, tepatnya ini Desa Babadan, Kampung Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Iya. Nah, inilah salah satu yang termasuk disebut di sini Kampung Kumuh. Iya. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah turun ke sini melihat kondisi di kampung ini dan segera membenahi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.